Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Syifana dari kelas 12.5 SMA Negeri 10 Depok. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran sejarah dengan topik kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Selamat menyaksikan. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Perubahan ini membawa sistem pemerintahan baru, yaitu demokrasi liberal. Sistem ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kebebasan untuk berpolitik melalui perwakilan dari partai-partai. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal sangat sulit. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti utang warisan Belanda sebesar 4,3 triliun, ketergantungan pada ekspor hasil bumi, serta kurangnya tenaga ahli ekonomi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi, antara lain, pertama, Gunting Syafruddin tahun 1950. Jadi, pada tahun 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawirnegara menerapkan Gunting Syafruddin untuk mengurangi inflasi dikarenakannya beredar 3 mata uang. Yang pertama ada uang nica, yang kedua uang di Java Bank, dan yang ketiga uang Republik Indonesia atau RI. Nah, uang nica dan uang di Java Bank pecahan 5 gulden ke atas dipotong menjadi 2 bagian, ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Untuk bagian kiri digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang bagian kanan digunakan untuk saham atau obligasi. Jadi perihal saham atau obligasi gitu ya. Jadi meski kebijakan Gunting Syafruddin ini membantu mengendalikan inflasi, tetapi kebijakan ini juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, sistem ekonomi Gerakan Benteng tahun 1950. Gerakan Benteng dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo untuk membantu pengusaha pribumi agar bisa bersaing dengan pengusaha asing. Pemerintah memberi modal dan lisensi impor. Sayangnya, program ini gagal karena kurangnya keterampilan pengusaha pribumi dan banyaknya penyalahgunaan dana. Ketiga, sistem ekonomi Alibaba tahun 1950. Sistem ini dicetuskan oleh Mr. Ishak Cokrawadi Suryo. Nah, di sistem ekonomi Alibaba ini tuh mewajibkan pengusaha pribumi bermitra dengan pengusaha Tionghoa. Tujuannya agar pribumi mendapat pengalaman bisnis. Namun, banyak yang hanya meminjam nama pribumi untuk mendapatkan pinjaman, sehingga kebijakan ini tidak berjalan efektif. Keempat, atau yang terakhir yaitu nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1958. Jadi, pada tahun 1958, pemerintah menasionalisasi perusahaan asing seperti Java Bank yang menjadi Bank Indonesia dan Garuda Indonesia yang sebelumnya milik Belanda. Nah, tujuan nasionalisasi ini adalah meningkatkan kontrol ekonomi oleh negara. Meskipun banyak kebijakan ekonomi diterapkan, situasi politik yang tidak stabil menyebabkan ekonomi tetap sulit berkembang. Pemerintahan sering berganti karena masih tidak percaya sehingga program-program ekonomi sering terhenti di tengah jalan. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri demokrasi liberal dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi liberal membawa kebebasan politik, tetapi berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan memiliki tujuan baik, tetapi tidak semuanya berhasil. Akhirnya sistem ini digantikan oleh demokrasi terpimpin.